Kenapa kok kita saat ini masih Allah panjangkan umurnya? Ada kawan kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita, dewek yang seumuran dengan kita itu sudah Allah panggil. Tapi kenapa saat ini kita yang jauh lebih panjang umurnya, yang jauh lebih banyak usianya masih Allah berikan kesempatan hidup? Salah satunya alasannya adalah Allah masih menunggu tobat kita semua, Pak. Allah masih mengharapkan tobat kita semua. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah, mengumpulkan tabungan sebelum kita benar-benar akan berada di alam yang jauh lebih lama daripada alam saat ini kita berada, yaitu alam barzah. Saat ini itu kita berada di alam dunia, Pak, itu paling mentoknya antara 60 tahun sampai 70 tahun kebanyakan. Bapak-bapak ada yang usia di antara itu, Pak. Alhamdulillah. Tuh kata baginda Rasul. Kata baginda Rasul, umatnya Kanjeng Nabi, umatnya baginda Rasul Muhammad itu jauh lebih pendek daripada umat-umat Nabi terdahulu. Antara 60 tahun sampai 70 tahun. 70 tahun, 80 tahun, bahkan kalau ada yang Allah berikan nikmat umur sampai 100 tahun, Pak, itu hitungannya sangat sebentar dibandingkan dengan alam yang saat ini kita tunggu untuk berpindah. Alam kubur, alam barzah. Sebentar, Pak, alam dunia ini. Coba kalau tidak percaya bapak-bapak ke pemakaman, betapa banyak makam-makam di sana itu yang sudah nggak tahu ini ahli warisnya siapa. Saking lamanya, Pak, saking lamanya sampai tidak dikenali lagi ini anak cucunya siapa ini. Begitu lamanya, ada yang sampai ratusan tahun, ada yang sudah nggak terkenali lagi makam siapa. Saking lamanya, yang baru-baru ya masih dikenali. Alam itu semakin kita berpindah akan semakin lama. Dulu kita di alam kandungan itu cuman 9 bulan 10 hari kurang lebih umumnya. Pindah ke alam dunia lebih lama daripada alam kandungan. Ada yang sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Lebih lama itu. Kan enggak ada itu ibu-ibu ngandung sampai 30 tahun, Pak. Ada enggak? Ada. 9 bulan 10 hari umumnya sudah lahiran itu. Kalau belum lahiran ibu-ibu udah bingung nih. Nah, apalah enggak keluar-keluar. Bingung. Pindah ke alam selanjutnya setelah alam kandungan jauh lebih lama. Lamanya tapi lebih sedikit daripada alam yang selanjutnya. Alam setelah kandungan, alam dunia. Alam dunia lebih lama daripada alam kandungan, alam rahim. Alam barzah, alam kubur jauh lebih lama daripada alam dunia. Bapak-bapak tahu ndak di mana makamnya puyang bapak ibu semuanya, Pak? Tahu enggak, Pak? Enggak ya? Kalau bapak orang tua masih tahu? Masih. Mbah? Wujudnya mbah apa, Pak? Buyut? Buyut? Buyut sudah enggak, Pak ya? Oh, no. Buyut aja udah enggak, Pak. Ada yang masih, kebanyakan sudah enggak ingat lagi itu. Nanti kita juga seperti itu, Pak. Nanti kita juga akan dilupakan. Ketika kita sudah meninggal, paling yang ingat itu generasi 1, 2. Anak, cucu masih ingat, masih tahu di mana makam kita. Begitu sudah cicit, bawahnya cicit cocot. Apa bawahnya cicit itu? Ya itu, udek-udek, suwer. Itu, Pak, itu udah lupa dengan kita. Saking lamanya kita di alam barzah sudah nggak diingat lagi.
Saking lamanya kita di alam kubur sudah tidak dikenali orang lagi. Anak turun kita pun lupa dengan kita. Begitu juga saat ini kita sama puyang kita pun tidak kenal, Pak. Paling yang dikirim Fatihah sampai generasi ketiga. Kita bapak, ibu, mbah, kakung, mbah putri, buyut sudah kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Apalagi di atasnya buyut. Lah itu sudah berapa ratus tahun, Pak, di kuburan. Sudah berapa ratus tahun itu di alam kubur. Lama nian. Nanti akan keluar dari alam kubur kapan? Dibangkitkan lagi oleh Allah waktu yaumil kiamah. Dan nunggu hari kiamat betapa lamanya. Nanti kita juga pindah dari alam dunia ke alam kubur. Itu alamnya sangat lama, Pak. Lamonian kita di alam kubur sampai tidak dikenali kuburan kita. Ya mudah-mudahan kita mempunyai anak turun yang nanti peduli dengan mbah-mbahnya, selalu dikirim Fatihah. Kita punya amal jariah, anak turun kita lupa dengan mbahnya, tapi kita punya amal jariah yang dipakai kemaslahatan umum, yang dipakai untuk ibadah orang banyak, sehingga pahalanya terus mengalir. Idza mata ibnul Adam, jika mati anak Adam, in qata'a amaluh anhu amaluh, maka akan terputus semua amalnya, tidak bisa ibadah lagi, tidak bisa nabung lagi. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang pahalanya akan terus mengalir. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, sedekah jariyah yang kita sedekahkan untuk kemaslahatan orang banyak. Selama masih dipakai maka pahalanya terus ngalir. Cucung kita lupa, buyut kita tidak doain, tapi kita punya amal jariah. Kita pernah menitipkan sebagian harta di masjid, pernah menitipkan sebagian harta kita di panti asuhan, pernah menitipkan sebagian harta kita di pondok-pondok pesantren untuk kemaslahatan agama. Maka selama masih dipakai itu semua akan mengalir pahalanya, walaupun anak cucung sudah lupa. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah ngajarin walaupun 1 huruf A, ini kalau tegak kayak tongkat, di atasnya ada kayak bendera, dibaca A. Dipakai terus, Pak, itu ilmunya. Untuk baca Al-Quran, anak jadi tahu itu kalau tegak kayak tongkat ada layar di atas dibaca A, kalau di bawah dibaca kasroh, kalau di domah itu di sini namanya apa? Domah, sabtu, domah ya, sama ya. Nah, kalau di daerah sana kan depan. Nah, di depan itu dibaca U, dipakai itu. Ilmunya bermanfaat. Jangan anggap ilmu yang bermanfaat cuman ngaji tauhid yang tinggi, ngaji fikih yang tinggi, ngaji akhlak, ngaji hikmah. Tapi begitu bapak-bapak, ibu-ibu pernah ngajarin ini A, ini I, ini U, dibaca, oh jadi tahu A, I, U, dipakai, tahu jadinya. Baca Al-Quran kalau tegak ma ini A, dibaca kasroh I, dibaca domah U, maka ilmunya bermanfaat terus, dipakai terus, akan mengalir. Awalatun salih yad'ulah, atau anak yang soleh yang kita harapkan nanti bisa menjadi syafaat menolong kita di akhirat, terutama ketika kita meninggal masih mendoakan. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya kita malam hari ini, petang hari ini masih dipanjangkan umur, alhamdulillah, masih diberikan rahmat iman dalam hati kita. Sebelum Pak kita nanti benar-benar diwafatkan oleh Allah, alhamdulillah nian malam hari ini kita masih diberikan rahmat iman dalam hati. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu bisa duduk bareng dalam majelis ini. Tidak mungkin kalau Allah tidak memberikan rahmat iman.
Tidak mungkin. Orang sehat, orangnya Islam, waktunya lapang, tapi tidak galak ibadah. Kenapa Pak? Karena rahmat iman dicabut oleh Allah itu. Dicabut oleh Allah. Dan ini rahmat yang luar biasa. Makanya alhamdulillah bapak-bapak masih hidup, ibu-ibu masih hidup, masih Allah berikan rahmat sehat, waktunya lapang, bisa ke masjid, bisa majlis taklim, duduk seperti ini, bukti Allah masih memberikan rahmat iman. Kalau rahmat iman itu sudah dicabut Pak, bapak-bapak tidak peduli dengan ibadah. Na'udzubillahi min, itu yang wajib nian kita syukuri. Alhamdulillah di sisa umur kita masih Allah berikan rahmat iman. Sedangkan rahmat iman itu tidak mesti Allah juk ke satu-satu orang, tidak. Ada orang sampai 70 tahun, 80 tahun Pak, tidak galak nian ibadah, tidak peduli nian dengan alam akhirat, tidak ingat nian dengan mati. Kenapa? Karena dicabut rahmat imannya. Tapi kita semua alhamdulillah sisa umur ini masih Allah berikan keimanan. Mudah-mudahan sampai kita diwafatkan oleh Allah masih iman kita di dalam hati, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Perjalanan panjang Pak, perjalanan ini panjang, akhirat itu panjang, barzakh itu panjang. Maka bekal yang dibutuhkan juga bekal yang tidak sedikit, bekal yang tidak main-main. Bekalnya harus benar-benar bekal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa Pak hidup ini Pak, tidak terasa. Sesuai dengan kanjeng Nabi dawuh, la takum sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta yataqarrubaz zaman, sampai dunia ini, zaman ini waktunya berlalu terasa begitu cepat. Tidak terasa. Kata kanjeng Nabi Pak, tidak akan datang kiamat. Kiamat ini tidak akan terjadi kecuali waktunya, harinya, jamnya, bulannya, tahunnya berlalu terasa begitu cepat. Sekarang sudah terasa atau belum Pak? Sudah Pak. Jangan ngilang-ngilang ke, jangan dihilang-hilang ke, lah terasa Pak. Iya ndak? Ndak terasa sudah malam Senin lagi, ndak terasa sudah malam Rabu lagi, terus seperti itu. Bahkan Pak, kata baginda Rasul, takum sanah kasyahri, berlalunya 1 tahun itu seperti 1 bulan. Bukti benar itu apa yang didawuhkan oleh kanjeng Nabi, benar, gak ada yang salah itu. Kanjeng Nabi dawuh 1 tahun itu nanti terasa begitu cepat, kayak 1 bulan wae. Buktinya Pak, sekarang bapak-bapak ndak terasa sudah habis nyembelih lagi. Padahal kemarin masih teringat, perasaan kemarin nyembelih baru belum nian hilang ingatan, tapi tahun ini sudah nyembelih lagi. Dan tidak terasa nanti tiba-tiba Ramadan lagi, kayak kemarin gak terasa Pak. Perasaan waktu bapak-bapak itu dulu kecil, termasuk saya kecil, masih nian ditunggu nian Ramadan itu. Begitu ada kabar sebentar lagi puasa, sebentar lagi Ramadan Pak, betapa luar biasanya Pak lingkungan, betapa luar biasanya itu auranya, karena kayak ditunggu nian, lama nian Ramadan itu. Di surau-surau, di langgar-langgar, di masjid-masjid sudah mulai mainan beduk itu rame. Ya enggak Pak? Mainan beduk, mainan pentongan. Karena benar-benar nak nunggu nian, lama nian terasa itu ditunggu Ramadan, puasa itu. Tapi sekarang tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan tuh, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Sesuai lagunya itu. Iya. Makanya Pak, apa yang disabdakan oleh kanjeng Nabi ternyata terbukti. Sekarang waktu itu terasa begitu cepat. Tidak terasa.
Perasaan Pak, bapak-bapak masih ingat perasaan dulu 30 tahun yang lalu masih bermain di mana, masih gojekan dengan siapa, itu kan masih keinget Pak ya. Tidak terasa umur kita sekarang sudah sekian tahun. Tidak terasa. Terasa. Yang dulu belum punya cucung, tidak terasa. Yang dulu masih jadi cucung, sekarang sudah punya cucung Pak. Masih ingat kan kita dulu diasuh mbah, masih main sama mbah kita. Sekarang kita sudah jadi mbah, sudah punya cucung. Yang dulu belum nikah, sekarang sudah nikah. Yang belum nikah, nikahlah cepet. Ini waktunya tuh cepet hari ini. Waktunya berlalu begitu cepat. Tidak terasa tahun berganti, tidak terasa hari. Tiba-tiba makanya itu tidak tahu. Belum nikah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah, umur panjang yang penuh barokah, penuh ibadah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Takum syahru kal jum'ah, dan satu bulan itu seperti satu pekan, tidak terasa. Wal jum'ah kal yaum, dan satu pekan itu seperti satu hari. Wal yaum kasa'ah, dan satu hari itu seperti satu jam. Baru tadi pagi bapak-bapak bangun tidur, tidak terasa lah maghrib, ya enggak Pak? Tidak terasa nanti tidur bangun, tidak terasa subuh, tidak terasa Pak. Padahal baru nian tadi pagi kita bangun, tidak tahu sekarang sudah maghrib, tidak terasa. Belum banyak yang kita lakukan selama bangun tidur, tahu-tahu sudah maghrib. Belum banyak ibadah yang kita lakukan, tahu-tahu sudah tidur lagi, sudah disuruh bangun lagi. Tidak terasa. Rasulullah juga mengatakan, la ya'ti alaikum zaman, tidak datang kepadamu suatu zaman, illalladzi ba'dahu syarrun min amsih. La ya'ti alaikum zaman, tidak akan datang kepadamu suatu zaman, illalladzi, kecuali zaman tersebut ba'dahu syarrun min amsih, hari atau zaman yang datang ini lebih jelek daripada hari yang lalu. Tuh, itu kata Kanjeng Nabi, bukan kata saya Pak. Semakin datang bulan baru, semakin datang tahun yang baru, semakin datang waktu yang baru, waktu, bulan, pekan, hari, tahun yang baru itu lebih jelek daripada yang kemarin, itu pasti. Karena dunia ini semakin bertambah, semakin tua, semakin jelek. Yang jelek itu bukan kemudian berarti ketinggalan. Enggak, teknologi memang semakin maju. Teknologi ini semakin canggih, semakin bagus. Yang dulu bapak-bapak, mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita dulu, untuk komunikasi jarak jauh harus tapa Pak, 40 hari. Harus mukso dulu agar batinnya kuat. Sekarang bapak-bapak tidak perlu mukso, tidak perlu tapa, cukup beli HP 1 juta udah bisa komunikasi jarak jauh. Ya enggak Pak? Orang dulu nak komunikasi jarak jauh mukso dulu, tapa dulu Pak, uzlah dulu biar batinnya bersih. Lah sekarang komunikasi jarak jauh udah tidak pakai tapa-tapa, tapanya di kamar. Kalau ada kuotanya ya berarti nyambung, kalau tidak punya kuota tidak nyambung. Nah, makanya semakin bertambahnya zaman semakin jelek. Tapi yang jelek bukan teknologinya, yang jelek itu zamannya, karena semakin bertambah zaman itu orang-orang semakin jauh dengan agama, akhlaknya semakin hilang. Coba Pak, bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat
Zaman kecil dulu mana ada Pak anak zaman dulu berani duduk di atas bantal. Benar enggak Pak? Anak zaman dulu berani dia duduk di atas bantal top, enggak ada yang berani duduk di atas bantal, mainan bantal enggak berani. Kata orang zaman dulu tuh ora elok, enggak bagus. Kalau zaman dulu sudah dikatakan ora elok Pak, itu dikira dosa besar, tidak beranian itu. Lah sekarang dikatakan ora ilok, apa dia ora ilok? Hai nak, jangan duduk di atas bantal. Ora ilok. Ai, pa, ma, duduk di atas bantal ora ilok, apa dia? Itu sopir travel tiap hari duduk di atas bantal. Tak masalah. Nah, anak zaman sekarang gitu Pak, akhlaknya, adabnya itu semakin jauh. Dulu ndak berani duduk di depan pintu. Jangan duduk depan pintu, nanti jodohnya jauh. Ari jangan depan pintu, jauh. Loh kata orang tua kita dulu gitu, jodohnya jauh, rezekinya seret. Ya ada maknanya Pak. Kenapa? Itu pintu tempat orang keluar masuk. Ada orang mau silaturahmi, ada mau orang berkunjung, kok dihalang-halangi, ya tidak baik, tidak jadi berkunjung. Orang tua kita dulu pernah penuh dengan filosofi, jangan duduk di depan pintu, nanti rezekinya seret, nanti jodohnya jauh. Lah kalau duduk depan pintu terus ada tetangga punya anak gadis cantik, mau ditawar tidak jadi, bujang itu cuma duduk-duduk baik depan pintu. Loh filosofinya tinggi orang tua kita dulu Pak, ngajarin tidak perlu dengan dalil, tidak perlu dengan ini itu, tapi dengan kata-kata hikmah dan bijak sudah menata adab dan menata akhlak. Sekarang anak-anak sekarang Pak, jauh itu dari akhlak, jauh dari adab, jauh dari agama. Kalau zaman bapak-bapak kecil dulu rame langgar Pak, rame langgar itu, saling saut-sautan, mau berangkat saling panggil-panggilan, tunggu-tungguan nak berangkat ngaji. Sekarang boro-boro Pak, harus dipaksa nian. Anak-anak zaman sekarang ngaji, alhamdulillah di sini rame TPQ-nya. Tempat lain nak disuruh bangun TPQ, bangunan ada yang ngaji ndak kate. Guru ada, yang belajar gak ada. Zaman dulu jangankan seperti itu, terasa nian, malah yang ditunggu-tunggu itu waktu ngaji, nak bermain sama kawan, nak ketemu sama kawan, nak bercanda, nak dateng, rame sampai habis maghrib itu kampung-kampung masih rame, anak-anak pada ngaji. Yang ngajar ngaji banyak di rumah-rumah, tidak cuma 1-2. Ketemu semua tuh. Ya Pak ya, masih ingat kan? Nah, makanya mari sama-sama kita kirim Fatihah dulu untuk guru-guru ngaji kita yang ngajarin kita alif, ba, ta, yang ngajarin iqra, yang ngajarin turutan. Bapak-bapak dulu masih pakai turutan kan Pak? Nah, sampai saya masih pakai turutan. Kalau Ari enggak lagi turutan ya Ari ya? Enggak kenal turutan. Masih? Oh masih. Masih turutan. Itu kita masih ngaji turutan. Guru-guru yang ngajar turutan bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat siapa namanya Pak? Masih Pak? Alhamdulillah. Sering dikirim Fatihah? Masih ya? Alhamdulillah. Sebut nama beliau, kirim Fatihah ya Pak ya. Paling tidak setiap sholat itu kirim, sebut nama guru-guru kita yang dulu ngajarin kita alif, ba, ta, ngaji turutan di kampung-kampung, sebut asma beliau, kirim Fatihah.